Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Yoi, udah ada atribut sila lanjut nih, kita akan bahas tentang sila lamup ya teman-teman. Gue pengen coba update tentang tarif sila lamup ya, yang kayaknya kok semakin sini semakin murah aja. Gue bingung buat sila lamup nih. Nanti kita update coba langsung harganya berapa, up to date per hari ini. Argo pooling, argo reguler dengan argo prioritas. Nah, tapi sebelum mulai, gue pengen mengingatkan kembali nih. Jadi kemarinan, ini buat teman-teman yang ngebid di jalan gitu ya, yang berkendara di jalan, hati-hati, pastikan lagi kendaraan kalian dalam keadaan yang baik gitu ya, dalam berkendara. Kemarin kita hampir celaka, ya Allah, kaget kita juga. Jadi kita nganter orderan, ini kita saling mengingatkan dulu nih di awal-awal ya. Dapat orderan, deket, nganternya deket, argonya harus 8.000 apa 10.000, 8.000 kalau nggak salah. Pokoknya argo Cimin lah gitu. Nganternya deket, ternyata kita nganter ke area dalam kan. Jalannya turun. Tahu-tahu pas turun, baru paling 25% turunan, rem blong pak. Rem depan. Ditekan tek nggak ada. Wah nggak, ditekan nggak ada bro. Nggak ada remnya beneran. Dan rem belakang nggak nahan. Ya kan, nggak kuat kan. Akhirnya mau nggak mau, ternyata karena turun begini terus belok. Wah, kita kan areanya juga kita nggak tahu tuh ke area situ. Kita pernah nganter tapi nggak sampai ke dalam itu gitu kan, dan nggak tahu ada turunan tanjakan gitu setelah itu. Akhirnya mau nggak mau kita patahkan, tek langsung ke pinggir kan. Untung alhamdulillah masih keren, udah pakai kaki, udah kaget juga kita pak pas turunan. Mana metik, kalau motor gigi atau kupling masih enak kan, masih bisa ngerem. Kalau metik kan los gitu kan. Kaget tuh. Nganter udah deket, nganter di map di Google Map itu cuma 1 menit lagi gitu. Jadi setelah turunan ini kan gue nggak tahu abis belokan ini turunan kan nggak kelihatan kalau belokan ya gitu. Kalau turunan lurus kan masih kelihatan di bawahnya nih ada kendaraan atau enggak. Kalau nggak ada kendaraan sih kita masih berani blos ke bawah gitu. Pakai rem belakang dikit-dikit ketahan lah gitu. Masih ada rem belakang sedikit-sedikit. Kalau nggak ada rem sama sekali, rem belakang cuma dikit-dikit, terus turunan belokan, kan kita nggak tahu nih di depannya ada kendaraan, di depannya ada orang, tuh repot tuh. Langsung aja kita patahkan ke pinggir. Akhirnya kita jalan kaki nganterin, karena kita lagi bawa orderan mau nggak mau nih, itu juga jadi lama gitu. Untung customer ngerti gitu. Gue telepon aja customernya, bang, mohon maaf nih motor kita remnya blong, jadi saya mau nggak mau ini nganterin jalan kaki, saya bilang gitu. Karena nggak mungkin bisa pakai kendaraan gitu kan. Ternyata pas nganter pas turun ke bawah ini, pas sudah belokan, lurus dikit langsung nanjak lagi gitu. Nah rumah dia ini setelah tanjakan, motor gue bisa nanjak tapi nggak mungkin bisa turunnya lagi gitu, karena seperti ini gitu, kayak huruf U, turun curam terus nanjak agak curam gitu. Baliknya kita repot gitu kan kalau misalkan kita naikin ke atas. Akhirnya mau nggak mau, karena customernya juga nggak mau turun ya kan. Gue nggak tahu customer ada di rumah apa enggak, yang jelas gue video call, akhirnya dituntun jalan sama dia kan gitu kan. Ini kesini mas kata dia gitu. Akhirnya gue jalan kaki nganterin, ketemu ya udah langsung pulangnya. Kan kalau nanjak kuat kan, aman gitu ya, karena masih ada rem belakang tuh dikit-dikit. Nanjak aman, sampai ke jalan raya juga aman. Nah alhamdulillah, terus nggak terlalu jauh lah gitu, nemuin bengkel gitu. Ternyata si cairan apa tuh namanya untuk remnya ini bocor gitu. Nah disarankannya memang ini ganti pakai yang agak oke kata dia gitu, karena memang si rem yang gue ini udah beberapa kali bocor terus katanya gitu. Si master remnya ini gitu udah diganti pakai yang Orion, udah diganti pakai yang harganya gocap gitu kan, 50.000, tapi tetap paling bertahannya tuh sebulan gitu, sebulan setengah, kadang 2 minggu gitu terus ya. Jadi katanya disarankan pakai yang agak bagus aja bang, katanya. Apa ya kemarin Brembo apa kata dia gitu. Pokoknya disarankan yang bagus-bagus deh gitu. Nah makanya itu hati-hati untuk kalian, apalagi kalau yang suka kebat-kebut nih. Kalau kejadian kayak gitu, gue juga itu nggak tahu itu nggak akan ketahan kan. Untungnya alhamdulillah masih di atas dan nggak ada orang, dan di pinggirnya juga kebun, jadi bisa dibelokin ke situ gitu. Gitu guys. Itu intermezzo aja supaya saling mengingatkan bahwa kalau kita kerja di jalan ya harus siap semuanya. Manusianya,
kendaraannya juga harus sama-sama sehat gitu. Oke, kita sering mengingatkan di video ini supaya nggak kejadian di kalian. Panik kita bener itu kejadian kayak gitu. Kaget juga gitu, turunan curam, remnya ternyata langsung blong, rem di belakang nggak ketahan gitu. Oke, udah selesai tadi intermezzo sedikit saling mengingatkan. Langsung aja kita masuk ke materi teman-teman. Nah, di sini kita akan coba membahas full Argo Lalamove update per sekarang per video ini dibikin. Ini kita udah buatkan dari jarak 1 km, 3 km, 4 km, jarak maksimal untuk minimum, Argo minimum, sampai ke yang 50 kilometeran gitu ya. Karena memang gue nggak tahu ya satu-satunya apa enggak ya. Mungkin karena di aplikasi Maxim juga murah kalau nggak salah ininya paketnya gitu ya. Cuman karena kita nggak main, jadi kita nggak tahu kalau Argo kakapnya itu segimana hitungannya gitu. Cuman kalau di aplikasi yang kita mainin, satu-satunya Argo yang dari Bogor Tengah ke Jakarta ke Harkomangga 2 itu nggak sampai 100.000. Ini dia doang udah. Langsung aja nih kita langsung coba bahas ya. Ini kita yang pertama dari Lipo Plaza Eka Lokasari ke Masjid PDAM, itu deket banget. Jaraknya cuma 1,6 km kalau di Maps karena lagi diputarnya sedikit. Argo prioritas kotor 13.100. Ini kita bulatkan ke atas ya. Jadi misalkan 13.183 sekian, kita bulatkan jadi 13.184 biar gampang kalian bacanya. Argo prioritas kotor 13.100, bersihnya di 10.547. Ini dengan catatan potongan 20% bersih ya teman-teman. Potongannya bener lah 20% gitu ya, nggak lebih. Untuk tarif reguler ini 9.400. Nah, bersihnya kita dapat 7.500. Untuk Argo Pooling ini 6.132. Bersihnya kita dapat 4.900. Nggak sampai goceng bro. Kalah sama Argo goceng dari si Gojek GoFood Aceh. Tapi ini disclaimer dulu. Ini nggak pakai fitur tambahan apapun. Nggak pakai voucher apapun ya teman-teman. Tapi yang gue agak bingung sedikit. Karena mungkin kita nggak pakai voucher ya. Kalau di aplikasi itu masih ada yang 9.200. Ini jarak 1 km. Kok tetap di 9.400, gue agak bingung nih. Terus di pooling juga ini gue lihat kemarin tuh ada yang 6.000 pas harganya. Argonya ya 6.000 pas kotor. Nah di sini gue lihat paling kecil itu 6.100. Mungkin itu pengantarnya cuman meteran kali ya, 500 meter mungkin ya. Gue nggak lihat itu juga, tapi argonya yang jelas ada yang 6.000, ada yang 9.200 gitu ya. Nah kalau untuk prioritas gue belum pernah ngitungin real aplikasi yang pernah kita lihat di dashboard gitu ya. Yang jelas tarif minimum yang kita cobain ini segini. Nah, terus naik ke 3,3 km, ya kan? Di prioritas 13.200, bedanya cuman 100 perak. Naiknya ini hampir 2 kali lipatnya, ya teman-teman. Tadi 1,6, ini 3,3. Bersihnya di 10.600, bedanya cuma 100 perak. Untuk reguler masih sama di 9.400 karena ini tarif dasarnya. Untuk di pooling juga berubah. Yang tadi 6.100, ini 6.200, naik 100 dengan jarak 2 kali lipatnya. Untuk pendapatan bersih 4987, tadi kan 4905. Bedanya nggak sampai 100 perak teman-teman. Nah untuk jarak maksimal minimum nih, tarif minimum di 4 km. Untuk prioritas 13.800. Naik 600, bersihnya kita dapat 11.100. Tadi kan di angka 10.000, sekarang dapat di 11.000. Untuk reguler masih sama di 9.400, bersihnya 7.500 ya teman-teman. Jadi ini tarif minimum dengan jarak maksimum 4 km. Dengan jarak maksimal 4 km ya. Dan untuk Argo Pooling di 7.200 ya teman-teman, naik Rp1.000. Tadi 4.900, sekarang jadi 5.800 bersihnya. Nah jadi kurang lebih segitu. Yang nggak berubah only cuman reguler. Jarak 1 km, 3 km, 4 km, argonya tetap 9.400, bersihnya 7.500 untuk pendapatan si driver. Gitu ya. Nah, langsung kita coba main jauh. Ini kita cobain ke Living World Alam Sutera ya teman-teman. Ini dengan jarak 56 km. Ini lebih kita detailin hitungnya. Nah, untuk argo prioritas, ini argo kotornya ini di 142.000 ya teman-teman. Untuk pendapatan bersih kita di 113.000 ya teman-teman. Berarti pendapatan per kilometernya itu di Rp2.033. Ini masih aman. Masih aman banget ya teman-teman. Masih bisa bersaing dengan aplikasi-aplikasi sebelah.
Jarak 56 km kita dapat di 113.000. Nah, untuk argo reguler nih. Untuk argo reguler ini kita di 92.300 untuk jarak 56 km. Dipotong 20%, bersihnya 73.000 teman-teman untuk 56 km. 73.900 untuk 56 km. Berarti per kilometernya cuman 1.320 per kilometer. 1.300, nggak sampai 1.400. Seingat kita, waktu dulu terakhir kita update harga, ya 1.400-an. Nah, untuk argo pooling, kotornya itu di 80.900. Dipotong 20%, berarti pendapatan bersih driver 64.000 untuk jarak 56 km. Berarti per 1 kilometernya itu cuma dapat 1.100 teman-teman. 1.100 per kilometer untuk argo pooling. Jadi perbedaan jaraknya ini antara reguler dengan prioritas itu sangat jauh teman-teman. Bisa sampai 50.000 bedanya. Sedangkan reguler dengan pooling itu bedanya cuma 10 ribuan, 12.000 ini bedanya. Jadi jaraknya gapnya jauh banget antara prioritas. Kayaknya mungkin memang tidak, prioritas ini sangat-sangat dikhususkan gitu. Makanya jarang orang pakai prioritas. Kecuali kalau urgent, kalau nggak ada driver yang nyangkut, baru mereka pakai prioritas gitu ya. Nah, sekarang yang paling jauh ini dari Lipo, Lokasari ke Harko Mangga 2, teman-teman. Untuk argo prioritas, kita dapat kotornya itu di 165.700. Dibagi 20%, ya kan? Jadi driver dapat bersihnya di 132.600. Masih enak, kalau prioritas tuh masih enak gitu. Masih sekitar 2.000-an. Nah, per kilometernya ini kita dapat 2.100 naik. Tadi kan 2.000 ya di jarak 50 kilometeran. Nah, ini di atas 60 km naik jadi 2.100, teman-teman. Untuk regulernya, kotornya ini di 103.800. Untuk bersih ke driver jadi 83.000 dengan jarak 62 km. Berarti per kilometernya udah kita bagi jadi 1.300. Masih di angka 1.300, enggak ngangkat jadi 1.400, teman-teman. Bedanya naik memang dikit, tapi bedanya dengan argo reguler yang 50 km. Tadi kan 1.320 untuk yang di angka 50 km ke Alam Sutra. Nah, untuk ke Harko ini jadi 1.340, naiknya cuma 20 perak per kilometer. Sedangkan untuk argo pooling, tarif kotornya ini 100.600, teman-teman. Bersih ke driver 80.500. Berarti jarak per kilometernya itu di 1.299. Lihat perbandingannya. Ini semakin jauh jaraknya, argo reguler dengan argo pooling itu nempel, teman-teman. Argo reguler di 103.000, argo pooling 100.000, bedanya cuma 3.000, teman-teman. 3.000 sekian bedanya. Per kilometernya, argo reguler 1.340, argo pooling 1.299. Beda beberapa perak doang, teman-teman. Nggak sampai 50 perak kayaknya ini bedanya pun. Begitu. Makanya gue lebih menyarankan atau senang kalau misalkan main di Jakarta dapat argo jauh ya argo pooling, karena begini. Bedanya reguler dengan pooling ini cuma 3.000, bro. Dari Harko ke Lipo Plaza ke Lokasari. Dan nggak dapat 100.000. Nggak usah 100.000, 90 pun enggak. 85.000 pun enggak kalau pakai argo reguler. Nah, kalau pakai argo pooling ini bedanya cuma 3.000. Tapi dengan argo pooling kita jauh lebih gampang dapat double order. Misal kita dapat setengah ke Depok deh. Anggap pendapatan bersih ke Depok 40.000 gitu ya. Ditambah argo pooling 80.000, itu udah 120, teman-teman. Udah mendekati argo prioritas. Sedangkan kalau kita misalkan dapat argo reguler duluan, untuk mendapatkan argo pooling jarak jauh ini lebih susah kalau menurut gue ya, teman-teman. Sepengalaman gue begitu. Lebih gampang kita argo pooling duluan, reguler kedua, daripada kita dapetin reguler dulu terus cari argo pooling. Begitu. Makanya gue lebih seneng ya argo pooling duluan, baru kita dapat sisanya, terserah dari reguler mau ke arah-arah ya nggak jauh-jauh lah, kalaupun mental-mental gitu. Dan satu poin yang pasti berarti di Silalamup ini tarifnya tidak menentu, teman-teman. Ini bisa berubah, kadang-kadang ada voucher, kadang-kadang ada diskon.
ya kan? Ini kita nggak pakai fitur apapun. Apalagi kalau pakai fitur ya bisa berubah, bisa naik-naik dikit lah gitu. Begitu. Memang ini agak lain ya pendapatannya. Seperti moto yang pernah kita dengar kalau Lalamove ini, kalau cocok ya silahkan ambil, kalau nggak cocok ya jangan diambil. Begitu seada-adanya jadinya ya. Ini sharing untuk kalian yang mungkin nggak pernah ngitungin tarif, yang mungkin main aplikasi sebelah, yang nggak tahu tarif Lalamove itu segimana, ya segitu tarifnya. Nah, tapi harus ingat, semua aplikasi tetap ada plus dan ada minusnya masing-masing. Gitu. Gimana? Semakin mantap argonya? Ya begitulah seada-adanya argonya kawan. Nah, kalau ada kritik dan saran boleh banget di komen di kolom komentar di bawah. Ya seperti biasa, channel ini mah channel santuy. Kita bertukar pikiran, bertukar pendapat, bertukar pengalaman supaya wawasannya semakin luas. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.